Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herpratiwi MPD selaku pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Ujang Effendi MPDI selaku pembimbing dua saya. Serta teman-teman yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Ana Kartika dari PGSD 2017 kelas A. Di video saya kali ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di SD Negeri 5 Jatimulyo sebagai berikut. Berikut adalah judul yang telah saya laksanakan, yaitu pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Yang pertama ada abstrak, yaitu sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang dianggap mampu melaksanakan pembelajaran ideal. Namun, sejak ditemukannya COVID-19 dan ditetapkan sebagai pandemi, maka pemerintah bersama Menteri Pendidikan mengeluarkan sistem pembelajaran baru, yaitu pembelajaran daring atau yang dikenal dengan dalam jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 SD Negeri 5 Jatimulyo tahun ajaran 2020-2021 selama pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sampel terdiri dari 1 kepala sekolah, 3 orang pendidik, dan 9 peserta didik kelas 3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis mengacu pada analisis data Miles and Huberman dengan langkah berikut, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo sudah berjalan sejak bulan Maret 2020 dengan banyak kendala yang membuat pembelajaran daring belum dapat dilakukan secara optimal. Pelaksanaan pembelajaran daring ini masih baru dan memerlukan adaptasi untuk melaksanakannya, mulai dari kesiapan pendidik dan peserta didik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang lebih mudah dimengerti, metode pembelajaran yang masih perlu banyak variasi, media pembelajaran yang masih lebih beragam, hingga evaluasi pembelajaran untuk semua pihak dalam mendukung pembelajaran daring. Kata kunci, pelaksanaan pembelajaran daring dan sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo tahun ajaran 2020-2021. Fokus penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo dengan subfokus penelitian ini mengacu pada komponen pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 selama pandemi COVID-19 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Jatimulyo. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 25 Januari 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada peserta didik kelas 3, pendidik kelas 3, dan juga kepala sekolah. Gambaran umum dari SD Negeri 5 Jatimulyo yang terletak di Jalan Cendana 2, Jatimulyo, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ini memiliki visi yaitu cerita berprestase, yaitu cerdas, iman, takwa, bersih, prestasi, tangguh, dan sehat. Adapun kepala sekolah yang sedang menjabat di SD Negeri 5 Jatimulyo yaitu Ibu Baisa SPD, SD, dan tenaga pendidik yang terdapat di SD Negeri 5 Jatimulyo terdiri dari 27 pendidik dan 3 karyawan dan juga diisi oleh 569 peserta didik. Nah, ini dia gambaran data peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 yang terdiri dari 569 peserta didik. Berikutnya yaitu gambaran umum ruangan dan juga kantor yang ada di SD Negeri 5 Jatimulyo sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke bab hasil dan pembahasan dan juga temuan penelitian berdasarkan komponen pembelajaran daring yang telah saya dapatkan sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu ada pendidik, kondisi aktual. Kendala yang sering ditemukan saat kegiatan pembelajaran adalah kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran dan juga ketersediaan jaringan internet, yaitu sinyal dan paket internet.
Berikut adalah wawancara dari pendidik 3. Beliau mengatakan pembelajaran daring di SD ini sudah terlaksana, namun belum secara maksimal saya rasa. Kenapa? Karena yaitu ini kan pembelajaran pertama kali ya, istilahnya untuk online, jadi guru dan siswanya juga mungkin ada yang belum mengerti dan paham cara penggunaan aplikasi belajar. Atau bahkan untuk berkomunikasi di grup WA aja susah karena terkendala sinyal dan juga kuota. Pembahasan. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala pembelajaran daring adalah ketersediaan jaringan internet karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan internet dengan akses lancar. Handarini 2020. Penelitian yang dilakukan pada salah satu SD di Banjarnegara menyebutkan bahwa kendala jaringan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Oleh Rigianti 2020. Komponen yang kedua yaitu peserta didik. Kondisi aktual. Banyak peserta didik yang menganggap pembelajaran daring selama ini menarik dan menyenangkan, namun tetap mengharapkan kembali ke pembelajaran tatap muka atau luring. Dikarenakan pembelajaran daring membuat peserta didik tidak sepenuhnya memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Dan juga banyak kendala yang dialami peserta didik yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, misalnya ketersediaan smartphone dan juga jaringan internet. Berikut adalah wawancara kepada salah satu peserta didik. Dia mengatakan berjalan baik tapi nggak enak karena lagi anak-anak belajar HP-nya diambil sama adik. Terus salah satu pendidik juga mengatakan, menurut saya sih yang menarik perhatian karena siswa berusaha mengerjakan dan bertanya apabila ada pelajaran yang tidak mengerti. Pembahasan yang saya ambil, peserta didik merupakan target dalam melaksanakan pembelajaran daring, yang diharapkan dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran walau tidak tatap muka secara langsung. Akan tetapi pada kenyataannya keaktifan peserta didik saat pembelajaran daring seringkali menemukan berbagai kendala. Komponen yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Kondisi aktual, tujuan pembelajaran di SD Negeri 5 Jatimulyo sudah tercapai, namun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu peserta didik dapat memahami dan mengerti materi pembelajaran walau hanya belajar dari rumah. Karena hasil belajar peserta didik selama ini tidak dapat dipastikan apakah hasil sendiri atau hasil dari bantuan wali murid. Kepala sekolah mengatakan pada wawancara yaitu menurut saya sudah, karena kan tujuannya sebenarnya mengoptimalkan pembelajaran anak-anak walaupun tidak secara langsung. Karena walau bagaimanapun kondisi kita seperti ini, tetapi belajar murid itu harus dioptimalkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Pembahasan yang saya dapat, hal ini juga sesuai dengan pendapat Imania 2019. Pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Imania 2019 dalam Rigianti 2020. Komponen yang keempat yaitu materi pembelajaran. Kondisi aktual, materi pembelajaran yang diberikan pendidik kepada peserta didik dianggap sudah mengerti dan memahami karena dibuktikan dengan peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan bertanya bila ada yang masih belum jelas. Hasil wawancara dengan salah satu pendidik mengatakan, menurut saya materinya tersampaikan, namun tingkat pemahaman tiap siswa saja ya mungkin berbeda. Makanya kita bimbing tadi, kalau kira-kira di halaman itu sulit dipahami, kita kasih video pembelajaran. Tapi kalau misalnya kira-kira bisa dipahami, orang tua juga bisa mendampingi anaknya belajar, nggak saya kasih, langsung buka halaman sekian, dipahami, disimak, kemudian dikerjakan tugasnya sesuai perintah. Pembahasannya, hal ini juga sesuai dengan pendapat Rusman 2011, setidaknya harus ada prinsip utama dalam pembelajaran daring, diantaranya adalah interaksi dan ketergunaan. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi membedakan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran berbasis komputer atau computer-based instruction. Komponen yang kelima yaitu metode pembelajaran. Kondisi aktual, metode pembelajaran yang disampaikan pendidik ke peserta didik adalah metode diskusi atau ceramah melalui grup WhatsApp. Karena pendidik selama kegiatan pembelajaran daring, rata-rata hanya memberikan tugas kepada peserta didik dengan anggapan bahwa yang bertanya di grup dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu peserta didik yang aktif dan mengerti dengan materi pembelajaran. Jadi, untuk peserta didik yang tidak aktif, pendidik akan menggunakan metode dengan cara menghubungi secara pribadi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran daring. Adapun wawancara dengan salah satu pendidik mengatakan, metode yang saya gunakan ya berupa diskusi dan ceramah ya, karena kan kita terhalang jarak, jadi ya lewat grup WA itu saja berdiskusinya. Kadang-kadang lewat Zoom atau Google Classroom juga.
Pembahasan yang saya ambil, hal ini kurang sesuai dengan hasil penelitian lain di Surabaya, yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring yang diinginkan responden adalah video tutorial, materi PowerPoint, diskusi kelompok, dan penugasan, Karisma 2020. Oleh karena itu, pendidik perlu meningkatkan kemampuan dalam pengembangan metode pembelajaran daring, agar dapat menyampaikan materi pembelajaran secara optimal dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Komponen yang keenam yaitu media pembelajaran. Kondisi aktual bahwa media pembelajaran yang digunakan adalah buku cetak siswa, buku guru, dan juga video pembelajaran. Salah satu hasil wawancara dengan pendidik mengatakan media itu buku cetak, buku paket, karena tiap siswa kita bagi buku paket masing-masing satu. Selain itu, gurunya kan juga ada buku elektronik itu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak punya buku, guru men-share e-book halamannya berapa, mana yang akan dipelajari. Seperti media yang lain, yang mengembangkan media di lingkungan sekitar aja, apa gitu yang dibutuhkan. Video pembelajaran juga digunakan misalnya dalam matematika atau bahasa Lampung. Murid kan tidak mengerti, terutama kalau wali murid yang tidak mengerti, jadi harus dituntun dengan video. Pembahasan yang dapat saya sampaikan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain di Banjarnegara yang menunjukkan bahwa 100% guru sekolah dasar di Banjarnegara memilih menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana pembelajaran daring. Sebagai upaya untuk memantau perkembangan belajar peserta didik, setiap pendidik memiliki grup kelas yang digunakan untuk melaksanakan dan memantau pembelajaran daring. Melalui penggunaan aplikasi WhatsApp, pendidik dapat mengirimkan berbagai macam tugas dan berbagai format dokumen, mulai dari Microsoft Word, PowerPoint, link video, pesan suara, dan lainnya. Rigianti 2020. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Kondisi aktual, pendidik mengevaluasi hasil kegiatan belajar peserta didik dengan mengadakan ulangan harian setiap satu subtema selesai. Jadi, evaluasi diadakan 4 kali dalam seminggu. Namun, sekolah merasa dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran daring selama ini masih tidak terpantau. Maksudnya, tidak jelas hasil pembelajar peserta didik itu apakah hasil kerjanya sendiri atau dibantu oleh wali murid. Jadi, tidak dapat dikatakan kegiatan pembelajaran daring ini berhasil atau tidak. Sekolah berharap kegiatan pembelajaran daring tidak dilakukan terus-menerus karena mengingat tidak maksimalnya hasil belajar peserta didik yang tidak terpantau tadi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan kalau evaluasi itu kan rapat ya, jadi setiap bulan ini kita melihat penilaian yang ada dengan guru. Setiap guru kan ada penilaian, jadi di situ kepala sekolah mengevaluasi hasil mengajar guru-guru. Kalau secara umum sih baik, itu pendidik maupun peserta didik, ya mereka itu kurang. Terus terang aja ya, guru-guru saja tidak bisa secara langsung memantau kegiatan murid. Jadi kalau guru tuh ngasih tugas, ya kan belum tentu murid itu yang mengerjakan. Jadi benar-benar tidak terpantau. Jadi hasilnya tuh nilainya itu entah hasil nilai murid atau hasil orang tua, kita tidak terpantau. Memang itulah kelemahan daring. Pembahasan yang dapat saya sampaikan, hal tersebut sesuai dengan penelitian pada salah satu SD di Banjarnegara, di mana para pendidik mengalami kesulitan dalam evaluasi pembelajaran daring, terutama dalam hal menilai peserta didik. Rigianti 2020. Berikut adalah bagian temuan penelitian yang telah saya dapatkan dari 7 komponen pembelajaran daring. Pertama ada pendidik. Yang saya temukan adalah kesiapan dan kemampuan pendidik dalam mengoperasikan teknologi memberikan dampak yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Pendidik harus bisa memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan keterbatasan kondisi selama daring. Yang kedua, peserta didik. Pembelajaran daring sudah menarik, namun peserta didik tetap mengharapkan kembali ke pembelajaran tatap muka atau luring, dikarenakan tidak semua peserta didik memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Dan juga banyak kendala yang dialami peserta didik akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada setiap tema sudah tercapai, walaupun belum optimal. Ketersediaan smartphone dan jaringan internet sering menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran tidak sebanyak ketika pembelajaran tatap muka, karena waktu pembelajaran yang lebih singkat dengan banyak keterbatasan kondisi peserta didik. Oleh karena itu, tidak semua materi pembelajaran dapat dimengerti oleh peserta didik. Kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi ceramah dan penugasan melalui grup WhatsApp. Hambatan yang ditemui pendidik yaitu kesulitan dalam menilai keaktifan dan pemahaman para peserta didik.
Yang keenam yaitu media pembelajaran. Media yang digunakan selama pembelajaran daring adalah buku siswa, buku guru, dan video pembelajaran. Tidak setiap pertemuan diberikan video pembelajaran oleh pendidik, hanya untuk materi-materi yang sulit dijelaskan melalui metode ceramah. Yang terakhir ialah evaluasi pembelajaran. Sekolah dan pendidik merasa kesulitan dalam memberikan evaluasi atau penilaian selama pembelajaran daring, karena tidak dapat memastikan hasil pekerjaan peserta didik adalah murni pekerjaan sendiri atau dikerjakan oleh wali murid. Selanjutnya yaitu bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada 7 komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu yang sesuai dengan kerangka pikir, 1 pendidik, 2 peserta didik, 3 tujuan pembelajaran, 4 materi pembelajaran, 5 metode pembelajaran, 6 media pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Yang kedua, banyak kendala yang membuat pembelajaran daring belum dapat dilakukan secara optimal. Misalnya ketersediaan smartphone dan juga jaringan internet yang lancar, juga dari kesiapan pendidik, peserta didik, dan juga sekolah. Dan yang terakhir, demi mencapai tujuan pelaksanaan pembelajaran daring, semua pihak yang terlibat harus mendukung dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan cara mengadakan rapat bulanan untuk pendidik dan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester untuk peserta didik. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Berikut rekomendasi peneliti. Yang pertama untuk pendidik. Sebaiknya pendidik lebih berupaya lagi untuk selalu memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan materi pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bosan dengan metode lama yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua untuk kepala sekolah. Kepala sekolah sebaiknya selalu mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan pembelajaran daring, baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan, harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak, yaitu sekolah, pendidik, dan juga peserta didik. Ketiga yaitu orang tua. Peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring sangat penting, karena peserta didik selalu di rumah, sehingga orang tua juga harus mengawasi dengan cermat untuk mengetahui apakah anaknya belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan yang baru dengan cara yang tepat atau tidak. Yang terakhir adalah untuk peneliti berikutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk meneliti selanjutnya. Disarankan agar peneliti lain untuk dapat terus mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membahas seminar hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.